Alhamdulillah jamaah Allah pada hari ini 13 Rajab atau 13 Januari kita semuanya tetap diberikan guyuran nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, utamanya ada satu nikmat yang dia sangat bernilai ketika dia tidak ada, artinya semuanya tidak akan bernilai, yaitu nikmat iman yang kita rasakan semuanya. Nikmat iman yang kita nikmati hingga saat ini, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa istiqomah untuk melaksanakan segala perintah Allah dan juga menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa memiliki harta, kita memiliki jabatan, pangkat dan sebagainya itu sekedar angka nol. Semakin banyak angka nol itu bagus, namun ketika tidak ada angka satu di depannya, dia tidak bernilai sama sekali, yaitu nikmat tersebut. Jika patut kita syukuri, alhamdulillah. Barangkali mungkin kita dengan rutinitas seperti ini kita tidak merasakan nikmatnya angka satu tersebut, tapi bisa kita rasakan ketika di masjid ini bersama-sama kita saksikan ada seorang malam yang sedang menemukan atau diberikan angka satu tersebut. Betapa bahagianya orang tersebut. Maka kita posisikan seperti itu. Kita setiap hari tentunya harus bahagia laksana orang yang baru malam kemarin sering kita saksikan di masjid ini. Jamaah Allah khususnya para siswa di sini SMP ini, Mas Excel siap berkata. Ada kata mutiara jadi walawin aku alifah. Cobalah dan perhatikanlah. Berharapan buka merah dan perhatikanlah, niscaya kau jadi orang yang tahu. Bisa jadi dari sini nanti ketika besar kalian jadi orang sukses itu ingat, perhatikan bisa jadi orang yang tahu atau orang yang ahli. Kenapa? Karena orang yang tidak tahu dengan yang tahu itu sangat berbeda. Kul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun. Apakah sama orang yang tahu baju samburi kebuka dan sempat berbeda? Surat Az-Zumar ayat 9. Anak sekalian, siap untuk memperhatikan? Siap ya? Perhatikan. Ada sebuah cerita, saya suka dengan Ustaz Dedi senantiasa mendelivery itu dengan sebuah cerita. Dari cerita kita ambil hikmahnya. Ceritanya seperti ini. Saya dulu mungkin ketika masih mahasiswa suka mengadakan seminar-seminar orang di auditorium. Karena saking rakusnya dengan buku, saya punya buku 5 karena sebagai petugas penjaga registrasi di auditorium, tapi sebenarnya gagal karena ini itu masuk. Tapi di waktu saya menulis itu, saya baca buku. Nah kebetulan sumbernya nggak saya baca, tapi ceritanya seperti ini, Mas Nares dan kawan-kawan tentang 5 dinar. Dalam sebuah ada seorang naik kuda. Naik apa? Naik kuda, tiba-tiba terdengar suara pauman ada. Pauman ya, ada orang yang rumah di padang pasir, ada suara ada. Karena dia orang yang soleh, dia segera menuju sumber suara tersebut dengan kewajibannya sholat zuhur. Ketika sampai di sana, di depan masjid, di teras masjid, itu dia mendapati seorang tua. Orang tua di sana yang sangat kasihan di teras. Sebelum mengikat kudanya, dia sudah berniat dalam hati, uang yang ada di sakunya sejumlah 5 dinar. Dia berniat akan diberikan kepada kakek tua yang ada di depan masjid. Dia sudah niat mau dikasihkan. Kemudian dia ikat kudanya. Kemudian dia sholat, menunaikan sholat. Setelah selesai sholat, dia keluar dari masjidnya, menunaikan niatnya tadi. Masya Allah. Mau dikeluarkan uangnya, orang tua tadi nggak ada, kakek tua tadi kemana orang ini? Nggak ada. Ya sudah, nggak jadi uangnya. 5 dinar bisa kembali. Tetapi betapa kagetnya ketika talinya dilepas kudanya, dia mau naik, pelanannya hilang. Tahu pelanan?
pelananya di dalam tempat dunia juga, pelananya hilang. Karena dia orang soleh dia berbaik sangka, nggak nuduh dulu, nggak nuduh. Nanti pelana ya. Kalau nggak ada pelana dunia akan seng-seng gitu ya. Kalau ada pelana kan stabil. Karena perjalanan jauh suatu sakit, karena pelananya hilang, ya sudahlah, dia ikhlas. Dia mencari tempat menjual pelana. Ditelusurilah daerah tersebut, karena bukan daerah dia, ditelusuri. Akhirnya ada orang jual pelana gantung di sini dijual. Pinggir-pinggir apa Pak? Pelananya dijual. Tak kayak model. Ini bisa saya beli, Cocok. bisa saya pakai. Kemudian yang jual nenek-nenek dijual. Berapa harganya? Kamu gitu saja. Berapa harganya? 5 dinar. Harganya 5 dinar. Oh ya pas. Dikeluarkan semuanya, dibelilah pelananya. Bilang terima kasih, syukur kasihlah. Keluar setelah ini dipakai pelananya. Ngeliris di dalam rombong rumah itu ternyata ada kakek yang tadi. Ternyata suaminya nenek yang jualan pelana tadi. Nanti ada pelajaran di sini. Ternyata yang ambil pelananya dari siapa adalah kakek yang sudah diniati mau diberikan 5 dinar. Ternyata dia mengambil pelananya tersebut. Pelajarannya apa? Pertama, pelajarannya adalah tentang niat. Ketika kita sudah berniat untuk memberikan pahala sudah dicatat, selesai. Niat yang baik. Yang kedua adalah rezeki tidak akan kemana. 5 dinar itu milikku wahai kakek yang tadi. Tapi dia jalannya ambil yang lain. Dia nggak sabar. Sebenarnya dia mau dapat 5 dinar, tapi karena dia nggak sabar, karena dia lebih memilih jalan yang lain, akhirnya diambillah pelana tersebut. Tetap rezekinya dikasih 5 dinar, tapi jalannya haram. Sehingga di sini kami bikin dalam hadis yang panjang, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Tinggal kita memilih. Kita semuanya bagi orang yang memiliki iman di hati pasti tahu kerja dengan cara yang halal pasti halal. Nah, sementara fenomena saat ini itu dilanjutkan bahwa bainahuma musytabihat. Subhanallah, banyak yang mengambil jalan-jalan seperti kakek tadi. Banyak kan? Buat minimis 3 triliun lebih baik saya kerja aja. Karena nanti katanya masih banyak itu dan sebagainya. Karena dia tidak sabar, rezekinya sisi tapi dia ngambil jalan pintas. Kaitan-kaitan karakter seperti ini itu perlu kita tanamkan di anak-anak Instagram merah putih ini. Kalau perhatikan dari awal tadi, insya Allah ketika nanti jadi pejabat itu ingat hatinya akan goyah itu benar-benar ini gagal ditinggal. Lebih baik kehilangan jabatan daripada kehilangan anak satu. Banyak semuanya, istri cantik dan sebagainya, anak, rumah, villa banyak, tapi nggak punya anak satu, tinggal kotor semuanya. Harus dan sebagainya. Itu jemaah sekalian poinnya dari cerita tentang 5 dinar tadi. Mudah-mudahan semuanya memperhatikan jadi ma'rifah. Terakhir, karena sekolah kita tagline-nya apa? Sintayang Islamic Karakter School. Sekolah membangun karakter Islami. Ini karakter jujur. Perlu kita ulang-ulang karena berupa pemeriksaan. Ya, kita pikirkan kita pasti bisa. Jadi orang yang jujur. Pikiranmu jadi perbuatan. Jadi perkataan jadi perbuatan. Perbuatan jadi kebiasaan. Kebiasaan jadi karakter. Jadi takdir. Nyari pelana. Oke, terakhir di buku yang kedua yang saya baca juga semuanya nggak tahu ya, tapi di halaman 4 bukunya betul saya baca. Di Amerika Serikat di main apa gitu ya, tulisannya gitu dulu. Kalau saya bayangin saya cari itu seorang kakek dengan cucunya itu berjalan di tepi pantai, kemudian mendapati banyak sekali bintang laut berceceran di tepi pantai. Kepanasan mulai berceceran. Sambil jalan di tepi pantai, anak kecil tadi itu ngambil satu
pindah Pegangin, dilempar ke laut, Pegangin. dilempar jalan ke sana diambil lagi, Jatuh. dilempar ke laut, Pegang kayak gini loh. ke tempatnya yang ke laut, ke tempatnya ke laut. Kemudian kakeknya bilang gini, ngapain kamu melempar bintang laut? Stop, bahaya itu, gak oke, gak akan merubah nasib. Sebabnya itu bintang lautnya satu percuma. Tapi anak kecil tadi megang lagi satu bintang laut, dia mengatakan minimal akan merubah nasibnya. Dilempar satu-satu. Nah, itulah misi di SDT Pontianak. Satu bintang itu satu rombongan di SDT Pontianak. Gak peduli bintang laut yang lainnya buahnya banyak yang meninggal susu dan sebagainya. Biarkan yang penting SDT Pontianak kita berikan contoh, kita termasuk school religious culture, budaya bagus. Nanti kita imbaskan ke yang lainnya. Buaya. Bisa semua ya. Masuk masih doanya bagus. Akan tidak terang. Jamaah-jamaah di sini berkarakter. Jadi selama kita akan selamat. Seperti kita melakukan yang dari anak tadi itu nggak sia-sia yang kita lakukan. Pasti bermanfaat minimal yang berkaitan nanti mungkin masyarakat. Oh iya. Gak apa-apa. Dibongkone sampai Mario. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi para generasi emas 2045 berseragam merah putih nanti. Semoga kelak menjadi generasi terus yang soleh maupun soleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.